Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrinda Pratama dari kelas 3C dengan NIM 1120084000055. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pertumbuhan Solo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, maka kita harus tahu dulu apa itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah suatu peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya pendapatan per kapita, pendapatan nasional, jumlah tenaga kerja yang lebih banyak daripada jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, dalam ekonomi itu terdapat yang namanya pembangunan ekonomi juga. Jadi, apa bedanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Jadi, secara simpelnya, uh, pertumbuhan ekonomi itu lebih ke arah bergerak secara kuantitatif, dan pembangunan ekonomi itu bergeraknya bersifat kualitatif. Nah, apa maksudnya kuantitatif? Jadi, maksudnya kuantitatif itu adalah uh, lebih melihat kepada pertumbuhan jumlah dari suatu indikator, misalkan pendapatan per kapita, berarti melihatnya dari tingkat pertambahan pendapatan per kapita. Nah, sedangkan dalam pembangunan itu bukan hanya tentang pertambahan, tetapi juga terkait perubahan-perubahan dalam struktural produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian. Misalnya seperti dalam lembaga, pendidikan, sosial, dan teknik. Nah, jadi kalau udah mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka pemerintah dapat membuat perancangan penerimaan dan pembangunan negara ke depannya. Jadi, karena suatu indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi itu adalah pertumbuhan. Jadi, ketika kita sudah mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka kita sudah bisa mulai untuk merancang bagaimana caranya membangun perekonomian ke depan. Nah, jadi dalam ekonomi itu banyak sekali teori-teori seperti teori neoklasik, teori Harod Domar. Nah, tetapi pada saat ini saya membahas tentang teori Solow. Nah, teori Solow ini pada intinya menjelaskan tentang bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Nah, jadi teori Solow ini, Solow beranggapan bahwa sumber tingkat pertumbuhan berasal dari akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan skill atau kemajuan teknik. Nah, jadi ketiga ini merupakan perwujudan dari yang sebelumnya, itu seperti yang tadi, tabungan. Tabungan itu diwujudkan dengan atau dilihat dari akumulasi modalnya. Nah, yang selanjutnya adalah pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi artinya pertumbuhan penduduk. Juga berarti tentang bertambahnya penawaran tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Dan yang selanjutnya itu eh, kemajuan teknologi. Nah, kenapa di sini kemajuan teknologi eh, berpengaruh terhadap peningkatan skill dan kemajuan teknik? Karena semakin maju suatu teknologi, maka pribadi itu dituntut untuk semakin meningkatkan skill-nya, juga kemampuan untuk menggunakan tekniknya, sehingga semakin maju teknologi tersebut, maka pribadi itu lebih pandai untuk menggunakan dan mengelolanya. Tuh. Nah, dalam teori Solo ini melihat dari berbagai segi. Contohnya saja, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga campur tangan pemerintah itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak terlalu banyak itu intervensinya dari pemerintah. Dan campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja. Nah, selain itu, dalam model Solo ini
masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Kenapa? Karena kemajuan teknologi itu beriringan dengan waktu. Karena semakin seperti yang kita tahu bahwa semakin modern zaman ini, kemajuan teknologi semakin pesat. Jadi berhubungan dengan waktu. Nah, asumsi yang dimiliki oleh teori Solow ini ada beberapa, ada dua. Yang pertama itu full employment atau menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan semaksimal mungkin. Nah, di sini terjadi karena bekerjanya mekanisme pasar, jadi diperlukan semua sumber daya alam untuk bergerak gitu. Nah, di dalam full employment ini ada beberapa sub juga. Yang pertama itu perekonomian tertutup, di mana ini terjadi pasar dua faktor saja, di mana tidak ada transaksi kepada luar negeri. Nah, sehingga perusahaan memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal saja. Nah, yang kedua itu tidak ada intervensinya pemerintah. Jadi, perhitungan pendapatan nasional hanya berdasarkan kepada pengeluaran agregat saja. Terus yang ketiga, tabungan atau saving seluruhnya digunakan untuk investasi. Artinya di sini ketika saving itu digunakan seluruhnya, maka dapat menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Lalu asumsi yang kedua adalah teknologi dan populasi merupakan faktor eksogen. Nah, di sini faktor eksogen maksudnya adalah kemajuan teknologi dan populasi itu tidak bergantung kepada kekuatan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kalau populasi mau naik, ya naik aja, nggak terpengaruh oleh kekuatan ekonomi, baik turun ataupun naik. Nah, di sini ada fungsi model pertumbuhan dari ekonomi Solow, yaitu Y sama dengan FKLT, yang artinya tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan tingkat pertumbuhan modal, atau sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk, atau juga tingkat pertumbuhan teknologi. Nah, jadi pada model Solow ini menunjukkan bahwa koefisien teknik bersifat variabel, maka rasio modal ataupun buruh akan cenderung saling menyesuaikan selama perjalanan waktu ke arah rasio yang kesetimbangan. Nah, model Solow ini menunjukkan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja. Jadi, karena model Solow ini bekerja dalam jangka panjang, maka yang dihitung bukanlah seberapa jumlahnya, tetapi kemajuan dan pertambahan kemahirannya, sehingga hal ini akan konstan selama waktu itu berjalan. Nah, jika sebelumnya rasio modal terhadap buruh lebih besar, maka modal dan output akan tumbuh lebih lambat daripada tenaga buruh, dan sebaliknya. Juga jika kapital tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan rendah, ataupun sebaliknya. Kita next. Nah, jadi dalam fungsi tadi artinya adalah dalam jangka panjang, tingkat tabungan itu dalam perekonomian merupakan sebuah ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Jadi semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi tingkat modal dan semakin tinggi juga outputnya gitu. Jadi semakin tinggi tabungan yang ada dalam suatu negara, maka semakin tinggi juga tingkat persediaan modal. Dan otomatis kalau modalnya banyak, berarti kita bisa memproduksi outputnya lebih banyak gitu. Lalu yang selanjutnya, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan secara eksogen. Yang tadi, eksogen itu kemajuan teknologi dan populasi. Nah, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan. Next. Nah, ini fungsi produksi agregat standar, yaitu Y sama dengan K pangkat alfa dikali A kali L pangkat 1 min alfa. Jadi, Y-nya itu produksi domestik bruto
sama dengan stok modal fisik dan modal manusia. L-nya itu tenaga kerja, dan A-nya itu produktivitas tenaga kerja yang bertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Nah, simbol A ini melambangkan elastisitas output terhadap modal. Notasi alfa ini merupakan persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan penambahan modal manusia. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin ada kekeliruan ataupun kekurangan yang mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.